Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita pada pertemuan kelima akan menjelaskan tentang pusat pertanggungjawaban dalam sistem pengendalian manajemen. Jadi pada teorinya adalah ketika teman-teman nanti memberikan sebuah tugas-tugas pada pembagian tugas, proses pembagian tugas, baik itu di tingkat korporasi, organisasi, kemudian di tingkat departemen dan di tingkat perorangan, itu akan memiliki tanggung jawab yang berbeda antara satu sama lain ketika sudah dibagi masing-masing. Nah, pada hal tersebut maka perusahaan juga pada umumnya telah membagi pusat-pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tujuan yang perusahaan miliki, kepentingan dan kebutuhan perusahaan, juga eh, sumber daya yang dapat dialokasikan atau penganggaran yang telah dibuat dalam perusahaan itu sendiri. Maka ketika kita buat sebetulnya dalam pengendalian manajemen, kita memastikan bahwa setiap aktivitas organisasi itu berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan. Itu pasti alasan utama kenapa dibuatnya sistem pengendalian manajemen. Maka elemen yang dalam pentingnya adalah kita membagi sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga mereka yang ahli dalam tanggung jawab tersebut bisa berfokus dalam tanggung jawabnya masing-masing, tidak mengurus kepada tanggung jawab yang bukan ahlinya. Itu nanti kemudian menjadi sebuah inefisiensi yang mengganggu jalannya perusahaan. Maka pusat pertanggungjawaban ini dibentuk dalam hal tersebut. Dalam pusat pertanggungjawaban itu sendiri adalah unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas, kinerja, dan sumber daya di bawah kendalinya. Jadi ketika teman-teman melihat bahwa nantinya dalam pusat pertanggungjawaban itu bisa berupa unit dalam sebuah organisasi yang nantinya dipimpin oleh seorang manajer. Manajer ini adalah orang yang didelegasikan oleh direktur, pimpinan paling atas, yang menjadi tangannya direktur memegang sebuah tingkatan kuasa yang diwakilkan oleh direktur, yang tidak setinggi direktur, terbatas memang, tapi dia memiliki tingkat kuasa yang diberikan langsung oleh direktur. Kemudian dia akan bertanggung jawab atas aktivitas dari unit yang dia pimpin. Manajer yang memimpin unit tersebut, maka dia bertanggung jawab atas unit yang dia pimpin. Apa saja yang dia tanggung jawabkan? Ada aktivitasnya, ada kinerjanya, dan ada sumber daya yang dialokasikan kepada unitnya, gitu ya. Tujuannya kenapa dibuatkan pusat pertanggungjawaban adalah memudahkan evaluasi kinerja manajer dan bagian organisasi. Katakanlah kita ingin mencapai tujuan perusahaan, ya kan, ada tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek. Terus bagaimana kita mencapai tujuan itu? Kan kemarin kita sudah bahas ya, bahwa adanya evaluasi terus-menerus. Bagaimana tahun ini sudah berjalan, sudah mencapai tujuan yang mana, sudah mencapai target yang mana, apakah sudah mencapai sekian persen, berapa persen. Nah, itu adanya evaluasi. Nah, sehingga ketika dibuatlah pusat pertanggungjawaban ini akan memudahkan adanya evaluasi tersebut. Kita melihat progres bagaimana perusahaan itu sudah berkembang, berjalan. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban kita lihat ada pusat biaya atau cost center, ada pusat pendapatan atau revenue center, ada pusat laba atau profit center, dan ada pusat investasi atau investment center. Nah, untuk pusat biaya, fokusnya adalah efisiensi penggunaan biaya, di mana pusat yang dipertanggungjawabkan untuk mengurus biaya ini bukanlah fokusnya kepada pendapatan, tapi kepada efisiensi biaya. Bagaimana perusahaan itu punya dana itu atau sumber daya itu terbatas, kemudian dialokasikan kepada pusat-pusat ini, maka tugas mereka adalah sumber daya yang sudah dialokasikan itu tidak kemudian sembarangan digunakan, tapi dimaksimalkan, diefisiensikan sehingga dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih dibandingkan penggunaan ataupun biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Contohnya misalnya kita lihat adalah departemen produksi atau bagian pemeliharaan. Di mana kalau kita lihat departemen produksi tidak berfokus kepada menghasilkan uang, mereka berfokus kepada menghasilkan barang. Menghasilkan barang produksi itu mengelola dari awal-awalnya itu adalah dari alokasi sumber daya yang dialokasikan oleh perusahaan. Alokasi perusahaan diberikanlah
karyawan, ya kan, sumber daya manusia, diberikanlah bahan baku, ya kan, sumber daya bahan alam, diberikanlah uang untuk produksi, diberikanlah waktu, diberikanlah sumber daya lain yang itu dikumpulkan untuk memproduksi sebuah barang atau sebuah produk gitu ya. Yang kemudian nantinya dalam proses produksi itu tidak kemudian main-main, tapi dibuatlah yang namanya production chain atau rantai produksi yang dimana di situ setelah didesain sedemikian rupa untuk menghasilkan sebuah barang. Nah, production chain itu juga berjalan pasti membutuhkan biaya. Nah, biaya ini itu harus diupayakan di manage sedemikian rupa supaya dia efisien. Efisien tidak boros artinya, tidak kemudian berjalan tanpa adanya perencanaan atau penganggaran yang baik. Maka harus dibuat departemen produksi itu bagaimana cara mengefisiensi penggunaan biaya dalam memproduksi barang itu. Termasuk juga dalam pemeliharaan. Misalnya ada setiap hari produksi membutuhkan peralatan. Peralatan itu digunakan. Semakin digunakan, semakin kemudian akan rusak. Nah, ketika misalnya mau rusak, sebelum rusak ya harus dipelihara. Nah, itu membutuhkan biaya. Bagaimana kemudian bagian pemeliharaan ini dia bisa memelihara alat tapi dengan biaya yang minim. Tidak kemudian ya pelit ya, bukan pelit tapi seminimalisir mungkin biaya itu digunakan tapi hasil kualitasnya tetap sama, itu ya, itu yang ditujukan. Kemudian ada pusat pendapatan, di mana dalam fokusnya adalah pencapaian target penjualan. Kebalikannya, maka pusat pendapatan ini dia tidak bertanggung jawab terhadap biaya. Ya, jadi ya udah, biaya mah bukan tanggung jawab kita tanggung jawabnya menghasilkan uang supaya perusahaan menerima pendapatan. Contohnya departemen penjualan atau pemasaran. Dia fokus, pokoknya barang tuh udah ada, kita udah nerima barang. Nah, gimana caranya barang itu kita hasilkan menjadi uang? Nah, itu yang kita fokuskan di sana. Apakah dengan kemudian kita pasarkan dengan cara pemasaran marketing yang unik, atau kemudian kita menggunakan strategi penjualan yang baik, atau kemudian kita packaging sedemikian rupa supaya bisa menarik pembeli. Nah, itu kemudian yang kita pikirkan supaya bisa mencapai sebuah target. Nah, misal kasus yang ini, tim penjualan cabang Surabaya memiliki target penjualan 500 juta per bulan dan diberi insentif jika melampaui target. Nah, misalnya, atau teman-teman bisa melihat misalnya dealer-dealer motor kan. Dealer-dealer motor itu biasanya salesnya, ya bagian salesnya itu ditarget dalam 1 bulan terjual berapa unit motor, ya kan. Kalau tercapai berapa unit motor, mereka akan berarti membantu perusahaan mencapai target pendapatan atau penjualan yang ditargetkan bulan itu. Nah, itulah tugas dari pusat pendapatan gitu. Jadi ini berdampingan, pusat biaya dan pusat pendapatan ini. Jangan teman-teman ya, kita bekerja dalam perusahaan atau kalian nanti bikin sebuah usaha atau bukan bikin sebuah organisasi perusahaan, itu tidak berfokus kepada dua-duanya tapi hanya berfokus kepada salah satunya. Misalnya, oh Pak, saya bikin perusahaan itu nanti bagaimana kita berfokus hanya kepada perusahaan ini ramai pembeli, ya kan. Usaha saya itu supaya ramai pembeli, tidak memikirkan efisiensi biaya. Wah, itu nanti tidak kemudian profitable kalau kita katakannya. Artinya apa? Penjualan pendapatan besar, ya kan, omset katakanlah miliaran. Tapi kenapa ketika kita lihat kalian sebagai pemilik usaha hanya bisa mendapatkan eh, keuntungan itu misalnya dari 1 miliar hanya mendapatkan keuntungan 10 juta. Nah, ini aneh sekali, ya kan. Padahal industri di luar keuntungannya bisa ratusan juta. Itu artinya ada permasalahan di pusat biaya karena tidak ada usaha untuk melakukan efisiensi biaya tadi gitu ya. Coba katakanlah kita menjual es teh itu biayanya Rp1.000, kemudian kita jual dengan harga 4.000, itu harusnya kita dapat untung 3.000. Tapi kenapa kemudian pada saat kalian jual berjalan itu usaha, kok ternyata kita jual es teh sudah laku 100 unit tapi hanya mendapatkan keuntungan Rp100.000, padahal harusnya keuntungannya Rp300.000. Nah, ini menjadi pertanyaan pada pusat biayanya. Apakah ketika biaya-biaya itu dikeluarkan tidak melakukan efisiensi? Misalnya, oh Pak, ternyata pada saat menjual itu eh, kita harus memberikan yang namanya bonus Pak, misalnya buy one get one, atau
kita kasih packaging yang menarik Pak, itu nggak kita perhitungkan, terus main belanja aja, beli, yang penting konsumen senang, yang penting kita usaha rame. Nah, itu yang kemudian menjadi pembengkakan pada biaya yang akhirnya menekan profit bisnis. Ini yang kemudian tidak menjadi hal yang bijak. Karena boleh kita melakukan pengeluaran biaya yang dadakan tuh boleh, tapi sifatnya itu darurat atau sifatnya itu sesuai dengan rencana. Ada perencanaan dulu sebelumnya. Kalau misalnya memang kita melihat butuh packaging yang menarik, maka kita lakukan yang namanya research dulu, penelitian. Sejauh mana packaging itu bisa mempengaruhi penjualan kita dan biayanya sampai mana yang bisa kita keluarkan untuk bagian packaging tersebut. Ya, nantinya itu bisa mengorbankan biaya-biaya yang lain. Katakanlah sebetulnya keuntungan 200.000 itu yang harusnya kita dapatkan bisa kita reinvestasi kembali, kita investasikan kembali ke usaha kita, terus kita buka cabang yang baru dengan modal 200.000 itu. Tapi karena itu habis hanya untuk membeli packaging yang menarik, padahal belum tentu meramaikan usaha, itu akhirnya tidak jadi kita membuka cabang yang baru. Nah, ini yang menjadi juga pertanyaan nantinya. Maka pentingnya kita membagi pusat ini supaya fokus. Kita bisa fokus evaluasi bagaimana di pusat biaya, bagaimana juga di pusat pendapatan. Kemudian ada juga namanya pusat laba, menghasilkan laba, selisih pendapatan dan biaya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, biasanya unit bisnis mandiri dalam perusahaan besar. Contoh kasusnya divisi makanan cepat saji dalam perusahaan restoran mengolah strategi harga dan biaya bahan baku untuk meningkatkan laba. Nah, ini biasanya tidak ada pada perusahaan-perusahaan kecil memang. Biasanya hanya ada pada perusahaan-perusahaan yang sudah skalanya besar seperti Indofood atau seperti Indomaret atau seperti Alfamaret. Contohnya kalau Indomaret, Alfamaret tuh ada unit divisinya, bisnisnya yang secara daerah dia mengelola laba. Katakanlah misalnya ada target-target laba yang ditentukan dalam setiap unit Alfamaret atau Indomaret, ya kan? Misalnya kita melihat evaluasi dalam 3 bulan, oh daerah ini labanya menurun. Bagaimana caranya kita membuat laba itu naik? Nah, itu dikelola oleh unit bisnis khusus yang sifatnya mandiri dalam sebuah perusahaan besar. Itu membuat strategi, dia membuat promosi, dia membuat program kebijakan, dia membuat aturan. Itu khusus untuk menaikkan laba dari target-target tersebut. Nah, maka itu ketika kita lihat dalam sebuah perusahaan kecil itu jarang ada karena tim merasa memang kita belum perlu mengadakan pusat laba ini karena profit center ini biasanya ada pada ketika tingkatan kompleksitas untuk kita menaikkan laba itu sudah tinggi. Tapi ketika pada usaha-usaha seperti ya, mohon maaf nih, misalnya counter HP atau contohnya yang katakanlah semi-semi besar itu seperti misalnya swalayan-swalayan selain Indomaret dan Alfamaret ya, seperti Matahari, itu biasanya belum ada profit centernya. Kenapa ya? Karena mereka yang penting beli baju, jual baju. Untuk merencanakan cukup dengan di bagian pendapatan dan biaya, itu selesai. Kemudian ada pusat investasi. Nah, ini pada perusahaan-perusahaan yang memang menerima investasi. Itu fokus pada pengembalian investasi berupa penguntungan, yaitu pengembalian atas investasi atau ROI. Biasanya di dalamnya bertanggung jawab atas pendapatan biaya dan investasi aset. Contohnya ada anak perusahaan atau divisi strategis. Nah, ini juga biasanya ada dalam perusahaan-perusahaan besar yang menerima investasi. Contohnya misalnya Indofood. Kemudian ada investor-investor yang investasi ke Indofood. Maka bagaimana Indofood itu kemudian mengembalikan kepercayaan investor-investor itu dengan berupa dividen atau keuntungan-keuntungan tertentu. Nah, itu direncanakan strateginya gimana, caranya gimana, kebijakannya gimana, itu oleh pusat investasi. Kenapa ini penting? Karena memang supaya tidak mengganggu peran perusahaan berjalan. Perusahaan nggak perlu mikirin tentang investasi yang sudah diterima, supaya dia yang penting nerima investasi, nerima uang, digunakan oleh perusahaan berjalan, fokusnya di sana aja, menghasilkan laba. Nanti yang ngurusin bagaimana pengembalian laba itu kepada perusahaan, kepada investor, itu ya bagian pusat investasi, sehingga tidak terjadi clash of interest. Jadi tidak ada konflik of interest, konflik kepentingan yang itu mengganggu jalannya perusahaan. Kemudian hubungan pusat pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen. Tentunya
bagaimana pusat pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen itu harus kemudian kita ukur. Yang pertama adalah secara kinerja objektif. Bagaimana perusahaan itu ketika berjalan mencapai tujuannya secara evaluasi itu harus kita ukur kinerja secara objektif, tidak secara subjektif. Bagaimana kita dalam pusat pertanggungjawaban itu kemudian akan memperlihatkan secara detail peran masing-masing itu sudah dapat diukur kinerjanya seperti apa, biayanya, pendapatannya, investasinya, labanya. Yang kedua, mendorong desentralisasi keputusan. Jadi ketika kita melihat dalam sebuah perusahaan, itu tidak akan menjadi sebuah hal yang menjadi permasalahan itu ya. Jadi ringkasannya adalah bagaimana pusat pertanggungjawaban itu membagi organisasi menjadi unit yang terukur, kemudian setiap pusat memiliki tanggung jawab yang berbeda dan kinerja yang berbeda, dan sistem ini meningkatkan efektivitas dalam pengendalian dan akuntabilitas manajemen. Itu ya, mungkin yang bisa saya jelaskan pada pertemuan hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.